Hai Sobat Migran semuanya, kembali lagi dengan saya Rati. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang love scam. Apa sih itu love scam? Ya mungkin sudah banyak teman-teman yang pernah dengar tentang love scam atau scammer love ya. Dalam kecanggihan teknologi dan internet membawa berbagai manfaat untuk kita semua. Kita dengan mudah menjalin pertemanan melalui dunia maya. Kemudian karena internet ini ternyata juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menarik keuntungan pribadi, ya. Banyak ya yang melakukan hal seperti ini gitu ya. Dan salah satunya dengan fenomena love scam atau scammer love. Aksi ini atau scammer ini merupakan tindakan penipuan berkedok asmara. Jadi teman-teman harus hati-hati ya apabila berkenalan dengan orang di media sosial seperti itu ya. Biasanya pelaku memakai trik kepercayaan yang melibatkan perasaan korban, kemudian memanfaatkan niat baik itu untuk melakukan penipuan. Penipuan yang berkedok asmara atau cinta atau yang dikenal dengan love scam semakin marak terjadi dalam beberapa waktu terakhir ya. Sebetulnya sejak 2009 ya, sejak 2009 itu sebetulnya juga udah mulai banyak ya kasus-kasus seperti ini. Mungkin hanya mungkin baru beberapa tahun terakhir inilah yang sangat ramai dibicarakan tentang love scam. Dan love scam ini, penipuan asmara ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja gitu, di Hong Kong dan negara-negara lain pun banyak ya yang love scam seperti ini gitu. Salah satunya untuk love scam ini, salah satunya karena perkembangan teknologi dan internet menjadikan jangkauan si scammer ini ya, love scam ini semakin meluas. Love scam ini bukan fenomena baru ya, sebetulnya bukan fenomena baru dan banyak terjadi, tetapi jarang sekali yang datang melapor gitu, ibaratnya yang melapor dalam kasus love scam ini gitu ya. Dan ada juga yang memang tidak diangkat atau dilaporkan karena sejumlah alasan yang dirasakan oleh korban gitu kan. Karena banyak teman-teman yang sudah menjadi korban love scammer ini ya, love scam ini itu tidak melapor karena beberapa pertimbangan. Pertama itu ada rasa malu pada diri korban, kemudian yang kedua itu ada ketakutan, ada intimidasi ya kan, ataupun takut ya dijadikan bahan candaan oleh teman-temannya di media sosial gitu. Dan ketiga, banyak korban yang khawatir disalahkan gitu kan. Kalau kita yang belum tahu ya permasalahan yang sebenarnya, itu biasanya kan kebiasaan gitu ya kan, langsung menghujat, ngapain sih kamu percaya gitu aja, kenapa gini bla bla bla. Nah pastinya ya kan banyak korban yang akan berpikir seperti itu. Kemudian ada rasa takut ya, takut dijadikan guyonan yang menyudutkan mereka gitu ya, menyudutkan si korban ini, lalu bukan dianggap sebagai persoalan serius saat dilaporkan ke aparat penegak hukum, kecuali mendapat sorotan publik ya kan. Walaupun korban itu udah datang melapor ke kantor polisi kayak gitu kan, menjelaskan bahwa saya sudah menjadi korban love scam atau korban penipuan bla 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 kayak gitu. Tapi kadangkala ada yang memang jarang ditanggapi dengan serius gitu, apalagi teman-teman yang datang melapor itu kurangnya kurang bukti gitu ya. Kemudian ada seks atau love scam ya.
seks atau love scam ini berawal dari perkenalan pelaku dan korban yang perkenalan antara pelaku dan korban yang seringkali ya bertemu di layanan media sosial seperti Facebook, ada juga Instagram dan media sosial lainnya. Kemudian setelah mereka berkenalan, tidak lama ya, biasanya ya setelah perkenalan itu mereka langsung menjalin hubungan seperti itu, hubungan asmara gitu ya. Biasanya dengan perkenalan yang singkat ini langsung si pelaku ini biasanya langsung ngajak gitu, misalkan ayo gitu kan, ngajak pacaran kayak gitu, menjalin asmara dengan iming-iming yang yang sehingga korban ini langsung tergoda gitu ya. Ada juga yang pelaku ini mengaku sebagai dokter, TNI gitu ya, polisi, terus ada juga yang di Pertamina gitu kan, di migas kayak gitu, ataupun profesi lainnya gitu kan. Nah seperti ini banyak sih ya yang memang pelaku ini sudah terbiasa, mungkinnya sudah mengetahui ini bagaimana sih cara mendekati target kita kayak gitu. Tetapi di sisi lain teman-teman juga harus hati-hati. Kenapa gitu ya kan, karena awal baru kenalan di media sosial, belum pernah bertemu, belum pernah ngobrol, ibaratnya belum kenal lama kayak gitu, kok langsung ngajak pacaran gitu aja, menjalin asmara dan langsung mengajak menikah. Ini kan sebetulnya dari sini juga perlu kita pikirkan gitu loh. Orang baru kenal udah ngajak nikah seperti ini, kita perlu curiga juga gitu ya. Oke. Lalu dengan bujuk rayu ya, korban akan terperdaya dan bersedia memenuhi apapun yang diminta oleh pelaku. Secara garis besar biasanya pelaku itu mungkin ada beberapa golongan atau modus ya gitu kan. Modus itu biasanya contohnya si pelaku ini mengaku sebagai pengusaha, kemudian dan sedang memajukan usahanya ya atau bisnisnya ini gitu kan. Namun pelaku ini akan mengaku kekurangan modal sehingga akan merayu ke calon korban atau si korban ini untuk meminjami uang. Dan di saat korban ini sudah berhasil ya satu kali mengirim uang dan akan dijanjikan nanti apabila sudah berkembang kita bisa bagi hasil, ataupun bisa juga ini untuk kebahagiaan kita, untuk masa depan kita dan sebagainya. Pasti akan ada alasan-alasannya seperti itu gitu ya. Dan setelah korban ini tanam satu kali, pasti nanti akan minta lagi gitu ya, sehingga setelah si pelaku ini mendapatkan banyak uang dari korban, itu akan menghilang gitu ya, akan menghilang dan semua media itu akan diblokir. Kemudian ada modus lain seperti pelaku ini merayu korban untuk mengirimkan foto atau video bugil ya, kebanyakan seperti itu gitu ya, foto yang seperti itu ke bagian tubuh korban, dan setelah foto dikirim atau video gitu ya kan, pelaku akan meminta mengirimkan uang gitu ya. Dan apabila korban ini tidak mengirimkan uang, biasanya pelaku ini akan mengancam bahwa akan menyebarkan foto dan video-video yang pernah korban kirim seperti itu. Dan biasanya dengan ancaman seperti ini kan korban itu akan takut gitu kan, sehingga mau tidak mau ya harus mentransfer uang ke si pelaku gitu ya kan,
walaupun tidak menjamin apakah setelah korban ini mengirim uang, foto dan video itu akan dihapus atau tetap akan disebarkan. Nah, hal seperti ini teman-teman itu harus benar-benar hati-hati gitu ya kan, diperhatikan gitu kan, jangan percaya begitu aja dengan orang-orang yang kita kenal di media sosial, apalagi dalam waktu yang singkat gitu ya. Dan ada juga modus lain misalkan bekerja di migas gitu ya, migas atau Pertamina kayak gitu, misalkan di luar Jawa, atau ya kebanyakan di luar Jawa ya gitu kan. Dan setelah berkenalan, teman-teman atau si korban ini akan sama sih ya, akan dimintai uang gitu kan. Biasanya pelaku akan mengatakan bahwa kita akan segera menikah gitu ya, akan segera menikah, terus saya akan datang ke keluarga kamu, tapi ada kendala, saya belum menerima gaji, atau bisa juga gajinya ditahan sekian lama gitu, ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan dan sebagainya, sehingga membutuhkan saksi atau seseorang yang memang memiliki hubungan sebagai penjamin gitu ya, sebagai penjamin supaya si gajinya ini bisa keluar kayak gitu ya kan. Dan setelah teman-teman atau korban ini mengirim uang itu pasti akan ada drama yang lain gitu, yang untuk kendaraan, misalkan di daerah pelosok lah yang susah akses kendaraan dan harus naik helikopter dan sebagainya, membutuhkan biaya sekian-sekian. Nah, nanti pelaku juga akan meminta kiriman lagi gitu ya kepada korban gitu, dengan alasan ABCD lah, banyak hal kayak gitu. Nah, korban itu ya namanya udah cinta ya, udah seneng gitu ya, udah mau nikah kayak gitu, mau ketemu dengan pujaan hatinya gitu ya, sehingga mau gak mau pasti akan mentransfer uang lagi gitu ya. Lalu ada juga modus lain ya, TNI, polisi gitu ya, kebanyakan dari pelaku ini juga ada ya gitu ya, yang menggunakan foto orang lain, namun kadang memang asli gitu ya, maksudnya asli di sini itu adalah asli pemilik orang lain tapi disalahgunakan oleh pelaku gitu ya, disalahgunakan ataupun terkadang meminjam badan dari si pemilik foto tersebut, kemudian bagian kepalanya itu cuma diedit aja gitu, diganti oleh kepala si pelaku ini gitu. Ada juga yang seperti itu gitu ya kan. Kemudian sama sih sebetulnya gitu ya modusnya, dijanjikan akan dinikahi gitu kan, terus akan bertemu kayak gitu kan, terus nanti pelaku itu dengan alasan akan mutasi kayak gitu dan membutuhkan dana besar sekian kayak gitu, sehingga pelaku ini meminta kiriman uang dari korban. Kemudian si korban ini ya udah langsung percaya gitu aja gitu, langsung mengirim uang tanpa berpikir panjang, tanpa mencari informasi dulu, tanpa bertanya ke teman, saudara ataupun keluarga lainnya seperti itu. Dan banyak ya sebetulnya, banyak korban yang sudah menghabiskan banyak uang tidak jelas gitu ya, untuk orang-orang yang tidak jelas seperti ini gitu ya. Kemudian yang modus lain itu ada teman-teman misalkan berkenalan dengan bule katakanlah ya, atau dengan orang di luar negeri kayak gitu ya, melalui media sosial ya, dan orang ini akan mengaku dokter atau pekerja lainnya ya, ibarat atau
memiliki jabatan tinggi kayak gitu, dan mengajak pacaran juga gitu ya. Dengan mengajak pacaran, kemudian setelah berhasil ya mengambil hati si korban atau calon korban ini, itu akan mengatakan bahwa oke, aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku mengirimkan hadiah ya, mengirimkan hadiah ke kamu, tapi aku minta data diri kamu gitu ya, misalkan nama lengkap, terus ada juga mungkin alamat, identitas ya kan, dan sebagainya. Di sini saya tekankan ya kepada teman-teman, jangan pernah mengirimkan identitas kita kepada siapapun ya, apalagi dengan orang yang tidak pernah kita kenal ya, apalagi sampai KTP ya kayak gitu, paspor. Nah, apabila teman-teman ini sudah mengirimkan identitas seperti ini, ya bisa saja mereka itu akan menyalahgunakannya gitu ya kan. Makanya jangan pernah memberikan identitas kepada siapapun. Kemudian setelah si pelaku ini memberitahu ya ke kita, oh saya udah kirim hadiah ini bla 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 untuk kamu gitu kan, dan tidak berserang lama gitu, 3 hari entah itu berapa 1 minggu kemudian kayak gitu ya, tiba-tiba ada yang telepon atau WhatsApp atau kirim email ke kita kayak gitu, mengatakan bahwa kamu mendapatkan paketan gitu ya, mendapat paketan tetapi ditahan oleh bea cukai dan harus membayar sekian kayak gitu ya. Teman-teman, jangan langsung percaya, cari tahu informasinya dulu, terutama ke bea cukai ya, apakah benar saya itu mendapatkan paketan dan harus membayar sekian kayak gitu. Dan yang penting adalah minta bukti pengiriman ya, kertas kwitansi yang pengirimannya itu kan biasanya kan ada nomor atau kode pengiriman kayak gitu, dari mana aja, misalkan dari kantor pos, melalui kantor pos itu kan bisa kita cek di tracking kantor pos kayak gitu kan, itu pasti ada trackingnya bagaimana kita itu, sehingga di situ kita itu bisa melacak apakah nomor ini sesuai atau tidak, apakah nomor ini benar atau tidak, dan itu nanti akan kelihatan ya. Begitu juga dengan jasa pengiriman atau paketan yang lain seperti DHL, FedEx dan sebagainya, itu pun sama ya, itu kita bisa mengeceknya sendiri gitu kan melalui online. Sekarang mah mudah banget ya, kita itu semua akan dipermudah, kita sendiri yang harus pandai-pandai mencari informasi. Kemudian selain itu apabila dari bea cukai ya benar-benar meminta kita ya untuk membayar bahwa kita itu menerima paketan dari luar negeri kayak gitu, itu biasanya dari bea cukai akan mengirimkan alamat ke rumah kita. Nah, dalam surat tersebut mengatakan bahwa kita disuruh membayar sekian, dan pembayaran hanya bisa dilakukan 2 cara ya. Pertama, datang langsung ke kantor pos untuk membayarnya, dan yang kedua itu melalui m-banking. Nah, untuk melalui m-banking ataupun kantor pos itu dalam surat yang dari bea cukai ini sebetulnya udah jelas ya, di situ ada kode billing. Ada kode billing ini itu adalah kode untuk pembayaran kita ya kan, pembayaran paket yang akan kita ambil seperti itu. Jadi kalau si pelaku ini meminta teman-teman untuk pelaku atau yang mengatasnamakan bea cukai atau dari jasa pengiriman yang lain gitu ya, meminta teman-teman untuk mengirim uang ya, mentransfer uang ke rekening pribadi, nama dan rekening pribadi, jangan pernah mau, karena dari bea cukai itu tidak pernah yang namanya meminta kita untuk mengirimkan ke rekening pribadi. Itulah kenapa dalam surat yang dikirimkan oleh bea cukai itu selalu ada kode billing seperti itu. Nah, karena kode ini sangat penting ya di saat kita itu membayarkan melalui kantor pos. Nah, itu ya udah tinggal ngasih surat tersebut dan
secara otomatis itu setelah kita pembayaran akan ada pemberitahuan langsung dari bea cukainya gitu ya, seperti itu. Sehingga teman-teman itu nggak usah khawatir, oh uang saya udah masuk atau belum gitu, karena setelah pembayaran di kantor pos pun kita akan mendapatkan bukti pembayaran tersebut gitu. Kemudian setelah kita sudah melakukan pembayaran, kita bisa mengambil paketan itu di kantor pos. Jadi kita tidak perlu datang ke kantor bea cukai, kita bisa mengambilnya di kantor pos terdekat kayak gitu. Dan apabila di kantor pos terdekat kita itu mengatakan bahwa oh paketan bukan di sini tetapi di kantor pos A, itu tidak masalah ya kayak itu. Kemudian apabila teman-teman itu membayar membayar melalui m-banking kayak gitu atau internet banking, itu pun sama gitu ya. Kita memasukkan kode billingnya ini gitu, memasukkan kode pembayarannya. Jadi ya udah tinggal masukkan kodenya, yaudah akan otomatis itu kita juga nanti kan juga akan mendapatkan kwitansi ya kan, akan mendapatkan bukti transfernya bahwa kita itu sudah mentransfer ke kode ini kayak gitu. Sebetulnya sama halnya ya apabila kita itu membeli tiket pesawat gitu ya melalui internet kayak gitu kan, membeli tiket itu kan kita juga transfernya itu juga setelah pembelian terakhir kita akan mendapatkan kode yang sama halnya tentang bea cukai ini. Saat kita itu akan membayar ke bea cukai ya dengan menggunakan kode tersebut, kode yang kita dapatkan gitu. Jadi teman-teman jangan langsung percaya, jangan langsung bangga gitu, langsung mentransfer karena sayanglah inilah kayak gitu. Sekali lagi, jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal ya, apalagi itu di media sosial, kita tidak tahu orang itu siapa gitu ya kan. Dan selain itu sebetulnya teman-teman ini bisa menggunakan Google Image ya. Google Image, teman-teman itu bisa download Google Image ya. Google Image ini bisa untuk searching foto ya, biasanya itu foto, misalkan foto pelaku gitu ya, foto pelaku kita searching, kita masukkan gitu ya, oh itu akan keluar tuh biasanya gitu. Kalau memang si orang ini menggunakan foto orang lain kayak gitu, itu akan kelihatan ya. Jadi manfaatkan yang memang sudah ada. Dan kenapa saya itu berbicara tentang love scam, sebetulnya saya itu prihatin banget ya, sedih gitu ya, karena banyak teman-teman pekerja migran Indonesia yang sudah menjadi korban love scam atau sex scam gitu ya kan. Sudah ada beberapa teman-teman pekerja migran Indonesia yang pengaduan ke saya bahwa menjadi korban scammer kayak gitu kan. Memang bagi saya itu tidak mudah untuk teman-teman ini sadar ya bahwa teman-teman ini sudah menjadi korban scammer gitu ya. Sudah ada yang kirim 30.000 Hong Kong dolar, ada yang sudah mencapai 100 juta lebih ya kan. Kemarin itu ada 120 juta ya. 120 juta ini korbannya itu mengaku kenal dengan TNI gitu ya kan. TNI juga petugas imigrasi. Tetapi setelah saya searching ya, ternyata si foto ini sudah sering digunakan untuk menipu, dan ini adalah foto orang lain seperti itu. Jadi bukan pelaku asli gitu ya. Dan ada juga yang kerja di Taiwan, pekerja migran di Indonesia juga, itu juga sudah transfer uang banyak banget ya, puluhan juta, tapi ternyata ya sama ya, si pelaku ini scammer kayak gitu. Dan jangan sampai lah ya kita itu udah kerja capek malah yang menikmati orang lain seperti ini gitu ya kan. Jadi ya tolong untuk teman-teman lebih
berhati-hati lagi gitu ya kan dalam bermedia sosial, lebih bijak. Dan apabila diajak kenalan dengan seseorang dan mengajaknya pacaran ataupun menikah atau mengaku mengirimkan barang kayak gitu, teman-teman cari informasi dulu, tanya ke teman-teman terdekat, tanya ke saudara kayak gitu ya kan, jangan gegabah gitu. Dan selain itu yang paling penting adalah jangan pernah memberikan identitas kita kepada siapapun. Oke. Dan saran saya juga apabila teman-teman yang sudah menjadi korban scam mau melaporkan ke polisi ya, terutama apalagi teman-teman itu yang bekerja, misalkan teman-teman yang bekerja di luar negeri kayak gitu, datang saja ke KJRI atau ke KBRI ya kan, datang meminta bantuan dan jelaskan kronologinya bahwa teman-teman ini menjadi korban penipuan online, penipuan asmara dan atau love scam kayak gitu ya. Jadi saya yakin kok dari KBRI dan KJRI itu akan membantu kita ya kan. Dan saya sudah pernah ya sempat ngobrol dengan salah satu staf di KJRI Hong Kong ya kan, apabila teman-teman itu menjadi korban scammer itu bisa datang langsung membuat pengaduan. Dan apabila pelaku ini di Indonesia itu setelah kita melakukan pengaduan, kronologi dan bukti yang ada akan dilanjutkan prosesnya di Indonesia seperti itu. Dan apabila teman-teman itu juga ingin melapor ke kepolisian Hong Kong, itu juga sangat sangat dibutuhkan ya sebetulnya kan, sebagai informasi juga di kepolisian Hong Kong ya. Saya yakin dari kepolisian Hong Kong ini juga akan membantu kita gitu ya. Dan tetapi apakah uang yang sudah kita transfer ke pelaku tersebut akan kembali atau tidaknya ya memang tidak bisa menjamin ya apakah akan kembali atau tidak seperti itu. Tetapi paling tidak kita itu membuat pengaduan ya kepada pihak kepolisian gitu. Dan nanti saya akan lampirkan juga ya, akan saya tulis juga di deskripsi nomor yang bisa teman-teman hubungi untuk pengaduan tentang penipuan online ini ya, untuk di kepolisian Hong Kong. Saya itu lupa nomornya 1822 berapa ya gitu ya. Nanti saya akan cantumkan gitu ya. Apabila teman-teman tidak bisa datang langsung ke kantor polisi, bisa konsultasi dulu ya, bisa konsultasi dulu. Oh ya, untuk nomor pengaduan di kepolisian Hong Kong yang anti scam ya, anti scam itu nomor hotline-nya 18222. Jadi teman-teman itu bisa menelpon ke nomor ini ya kayak gitu, atau bisa datang langsung ke kantor polisi dengan membawa bukti-bukti yang sudah ada. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin konsultasi atau meminta pendampingan untuk pendampingan pengaduan kayak gitu, bisa menghubungi saya. Nanti saya akan sertakan juga nomor HP ya dan email saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Bye. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe
down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that